Gairah nakal. Sang mertua bab 3. Bab 3 tak terduga, lelah. Jangan ditanyakan lagi, badanku rasanya sudah akan copot. Membantu bapak mertua untuk berladang. Mengingat ini musim panen, maka mau tak mau aku harus berbolak-balik ke ladang dan ke rumah dengan berjalan kaki. Jarak yang kutempuh lumayan juga jika harus berjalan. Ditambah cuaca yang terik, membuat tenggorokanku menjadi kering dan panas. Buk, 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 suara tumbukan terdengar. Terlihat aktivitas beberapa warga desa mulai menumbuk padi. Aku pun bergabung dengan mereka, ikut menumbuk padi yang akan siap dijual ke kota nanti. Aku bersemangat, didampingi beberapa ibu desa, yang sangat ramah, dan baik sekali terhadapku. Semangat sekali nih, mendengarnya. Aku tersenyum tipis. Iya Bu, Mas Bram hari ini pulang. Wah, pantas sekali wajahmu berseri. Nampaknya suaminya pulang tuh. Sudah. Sana, kamu siap-siap saja. Biar parinya kami yang urus. Nih, ujar wanita dengan baju daster, yang sibuk menumbuk padi dengan tersenyum. Iya, biar kami saja. Kamu lebih baik persiapkan diri. Suamimu kan sebentar lagi pulang, saut yang lainnya. Aku merasa bungah, tapi merasa tidak enak juga harus meninggalkan pekerjaanku sekarang. Nanti saja Bu, tidak masalah. Lagian saya juga tidak enak, harus meninggalkan ibu untuk bekerja sendirian. Ya Allah, nih, kayak sama siapa saja. Jangan tidak enak segala. Kadang, kamu juga membantu kami saat sedang kesulitan. Sudah sana balik ke rumah. Kayu yang kupegang diambil oleh Buyah, tetangga di desaku. Aku tersenyum melihat beliau. Baiklah kalau begitu. Saya pamit ibu. Iya sana pergi. Sambut suamimu dengan baik. Iya Bu, terima kasih. Aku berpamitan dengan ibu yang lainnya dan langsung menjauh dari ladang. Saat akan di Gapuro, aku berpapasan dengan Pak Hans. Loh nih, mau kemana? Mau ke rumah Pak. Dengar. Siang ini Mas Bram mau pulang. Bram, pulang? Tumben tidak mengabari Bapak. Entah Pak, 2 hari lebih cepat dari biasa kepulangan Mas Bram. Mungkin Mas Bram merindukan rumah. Pak Hans tersenyum. Hawa pengantin muda. Ya sudah, hati pulangnya. Iya Pak, Ani pamit pulang. Iya, di rumah. Ros melihat kedatanganku nampak bingung. Pikirnya mungkin tumben sekali aku pulang lebih awal. Mbak, tumben pulang lebih awal? Tanyanya. Iya Ros, Mbak mau siap-siap. Mas Bram siang ini sudah pulang. Mbak dengar dari awak kapal yang satu kapal dengan Mas Bram, yang lebih dahulu pulang. Oh alah, mau masak masakan kesukaan Mas. Ros bantu ya. Mbak Ani pasti capek. Ros sudah melipat majalah yang dia baca tadi, dan akan bangkit dari posisi duduknya. Aku menggelengkan kepala, menahannya bangkit. Ndak perlu, Mbak. Bisa sendiri Ros. Lagi pula, di ladang tadi Mbak tidak mengerjakan hal yang berat, jadi tidak capek, Ros. Ros nampak mendengus. Tidak capek, tapi bulir keringat Mbak menetes. Belum baju Mbak Ani basah karena berlari pasti. Iya kan? Ani tersenyum, sambil melihat ke belakang bajunya. Yang benar, sudah basah karena keringatnya. Ini, wajar Ros. Cuacanya terik, pasti basah. Ya sudah, Mbak ke kamar dulu, mandi. Kamu duduk saja. Tapi Mbak, sudah, istirahat saja, teriakku sambil berlari menuju ke kamar, tanpa memperdulikan ucapan Ros. Ros melihat kakak iparnya, menggelengkan kepala. Mbak Ani memang seperti itu. Nggak heran, Mas, sampai menaruh hati, bahkan meminangnya. Orangnya benar-benar baik. Ros melanjutkan membuka majalah, dan menaikkan kedua kakinya kembali merebahkan diri di atas tempat duduk. Sementara di kamar, aku sudah selesai mandi, dengan tubuhku yang berbalut handuk putih milikku. Sambil membelit handuk ke rambutku yang basah. Sudah, istirahat saja, teriakku sambil berlari menuju ke kamar, tanpa memperdulikan ucapan Ros. Ros melihat kakak iparnya, menggelengkan kepala. Mbak Ani memang seperti itu. Nggak heran, Mas, sampai menaruh hati, bahkan meminangnya. Orangnya benar-benar baik. Ros melanjutkan membuka majalah,
dan menaikkan kedua kakinya kembali merebahkan diri di atas tempat duduk. Sementara di kamar, aku sudah selesai mandi, dengan tubuhku yang berbalut handuk putih milikku. Sambil membelit handuk ke rambutku yang basah, aku memang ingin menyambut suamiku dengan sempurna. Tidak tahu mengapa, namun naluri aku menginginkan seperti itu. Sambil bersenandung, aku duduk di depan kaca rias sambil melihat pantulan diriku. Melihat bahu polos yang tak tertutup sehelai pun, membuat ingatanku tertuju pada belayan suamiku. Lembut bibirnya masih terasa berjejak di bahu polosku. Ah tidak, Mas Bram belum kembali. Aku tidak mungkin membayangkan tidak. Takut tubuhku terangsang dengan sendirinya. Aku bangkit dari kaca rias, dan akan berbalik badan menuju lemari. Tapi saat aku berbalik, ternyata pintu kamarku berpapasan terbuka membuatku terkejut. Nih, Bapak, astaga, ternyata adalah Pak Hans, mertuaku. Ucapannya tertahan, seolah terkejut. Aku pun sama terkejut. Bapak, manik mata itu terbelah. Dengan selaiva tertahan, wajahnya berpaling. Handukmu jatuh. Ku sadari bahwa tubuhku polos tanpa berbusana. Aku terkejut dan meraih handuk. Namun, kesulitan. Aku merah padam malu. Dengan kondisi tanpa berbusana, ku coba tarik. Namun, tetap tak bisa. Aku malu sekali bukan main. Aku berusaha menariknya, namun gagal. Tapi, sebuah tangan kekar membantuku. Tubuhnya condong ke tubuhku, dan meraih handuk yang ternyata terkena paku di kursi meja riasku. Handuknya tersangkut, langsung aku membelit tubuhku dengan handuk, begitu pun mertuaku langsung membalik badannya. Bapak hanya ingin menyampaikan, Bram tidak jadi pulang. Cuacanya buruk di laut, awak kapal lain yang menyampaikannya langsung. Aku gugup menjawabnya. Ah, baik-baik Pak. Bapak, keluar dulu. Pak Hans pergi dari kamarku dan menutup pintu. Sial, aku malu sekali. Sepertinya kebiasaan untuk membelit handuk setelah mandi harus kuhapuskan. Atau kejadian memalukan ini akan terjadi lagi. Deru napas berat terdengar dari bilik kamar. Sial, kenapa juga harus pria itu lihat pemandangan seindah itu? Sudah lama tak dia lihat pemandangan indah seksi yang menggairahkannya. Guratan pada miliknya saling membelit, membuat rudalnya mengeras hanya persekian detik. Hans merasa Ani memiliki tubuh indah, bahkan lebih indah ketika tanpa balutan kain sekalipun. Tubuhnya tidak gendut, namun berisi, terlihat montok, apalagi di bagian dadanya. Begitu sekali, kencang, membuat jarinya gatal, ingin memegangnya. Puting yang mencuat merah muda, serasa ingin dikecup diberikan pelajaran. Hanya karena sekelibat pemandangan yang membekas. Gairah Hans membara karena menantunya. Rudalnya sudah mengacung sempurna di atas kasur miliknya. Dia melepas celana yang dia gunakan sebelumnya, membiarkan miliknya yang besar mengacung tegak dengan gagah. Jemari kekarnya melingkari rudalnya dan membelai naik turun perlahan. Otaknya terbayang tubuh indah menantunya, semakin membuat rudal mengeras, seolah meminta perang. Gerakannya semakin dipercepat ketika membayangkan lembah yang terlapisi rambut tipis yang rapi, tak terlalu lebat. Ingin rasanya dia membelai dan menenggelamkan di dalam sana, memainkan lidahnya menjulur membelai lembah mungil dan begitu menggoda. Hans kembali terus mengocok rudalnya, membayangkan fantasi atas menantunya. Dia butuh pelepasan untuk rudalnya yang bangun secara tak diduga. Sangat nikmat, gumamnya sambil memejamkan mata mendongak ke atas. Dari celah pintu, sebuah mata menangkap pemandangan yang Hans lakukan. Bibir bawahnya menggigit dan bergumam, apa Bapak terangsang oleh tubuhku? Jangan lupa like dan subscribe ya guys.